Informasi lainnya, Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2019-2022. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor itu beragendakan Nadiem menyampaikan duplik sebagai terdakwa. Dalam sidang, Nadiem menyampaikan duplik pribadinya yang memaparkan sudut pandangnya secara kronologis. Hal-hal yang terjadi sejak dirinya belum menjabat, saat menjabat, hingga proses perencanaan dan pengadaan Chromebook. Pada sidang replik yang digelar pada 9 Juni lalu, Nadiem menilai narasi perkara yang disampaikan jaksa telah bergeser dari isu dugaan ketidakbermanfaatan Chromebook dan kerugian negara menjadi pembahasan mengenai white collar crime atau kejahatan kerah putih. Hari ini adalah sidang pembelaan terakhir dari kasus saya, seperti yang sudah diberitahukan Pak Ari dan Pak Dodi tadi. Hari ini kita akan ada dua bagian. Yang pertama adalah duplik pribadi dari saya dan juga dari duplik penasehat hukum. Bagian saya akan membahas secara kronologis apa yang saya alami dari sebelum menjabat sampai awal jabatan, sampai dengan keputusan Chrome OS, dan juga yang terjadi setelahnya. Untuk bisa agar majelis hakim, baik publik, bisa membayangkan seperti apa tugas saya, konteks situasi di negara pada saat itu, untuk bisa mengerti semua niat baik yang telah dilakukan dalam kasus ini. Jadi duplik saya akan menjadi kronologi daripada semua kejadian yang berhubungan dengan kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo merespons keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tiva usai pelimpahan tahap 2 dari Polda Metro Jaya. Kapolri bilang kewenangan Polri dalam perkara itu telah selesai setelah proses tahap 2 dilakukan, yakni penyerahan berkas perkara, barang bukti, serta tersangka kepada pihak kejaksaan. Kapolri menjelaskan wewenang perkara itu berada di tangan Kejaksaan Agung. Penangguhan penahanan Roy Suryo, yang jelas dari kami, Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan peran administrasi yang terkait dengan penyidikan, berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai. Untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Berkas perkara berikut tersangka kasus pencemaran nama baik kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tiva sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah melalui tahap penyidikan, berkas keduanya sudah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap untuk dilimpahkan kejaksaan untuk disidangkan. Lebih lengkap, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita, dan juru kamera Yanwar Ruslim di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Esra. Berkas perkara serta tersangka kasus pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dan Dr. Tiva, sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu apa proses hukum selanjutnya? Ya betul Imron dan juga saudara, bahwa pada hari Senin kemarin dari pihak penyidik Polda Metro Jaya sudah menyerahkan berkas perkara dari Roy Suryo dan Dr. Tiva kepada Kejari Jakarta Selatan, dan kemarin juga sudah dilakukan penahanan ini seiring dengan terlengkapinya atau adanya P21 dan lengkapnya berkas perkara. Dan penahanan ini sebelumnya dilakukan dari pihak Polda Metro Jaya, kemudian menggunakan rompi tahanan, kemudian dibawa ke Kejari. Tapi pada akhirnya ini mendapatkan penangguhan penahanan dari pihak Kejari
Kejari karena beberapa alasan yang sebelumnya diajukan dari pihak kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, di mana dari pihak Kejari menyampaikan bahwa keduanya bersifat kooperatif menjalani proses hukum, kemudian adanya penjamin di mana dalam hal ini dari tersangka tidak akan melarikan diri, kemudian juga tidak akan mengaburkan sejumlah barang bukti maupun fakta yang sudah dibawa dalam proses hukum. Nah, selanjutnya bagaimana? Sebenarnya kalau di Polda Metro Jaya ini masih ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan karena masih ada 3 tersangka lainnya, diantaranya ada Kurniatri Royani, kemudian juga Rustam Effendi dan M. Rizal Fadila yang masih akan menjalani pemeriksaan karena mereka masuk dalam klaster pertama, sementara untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa ini masuk dalam klaster kedua. Nah, ketiganya sebenarnya sudah menjalani pemeriksaan perdana pada beberapa waktu lalu, kemudian nanti selanjutnya masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan sebelum akhirnya nanti berkasnya dinyatakan P21 seperti untuk tersangka dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Nah, untuk kedua tersangka Dr. Tifa dan Roy Suryo ini sebenarnya masih akan berhadapan pada persidangan karena kemarin kita ketahui ini dilimpahkan kepada Kejari Jakarta Selatan tapi disidangkan nantinya di Pengadilan Jakarta Timur. Hal ini sebenarnya punya pertimbangan bahwa dari Kejari bilang ini berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kasus ini masuk dalam kategori kasus yang penting dan mendapatkan atensi publik. Nah, tapi dalam hal tersebut dari pihak Kejari ini bilang bahwa untuk kedua tersangka ini wajib lapor. Jadi wajib lapor 1 kali dalam seminggu sampai nanti persidangan selanjutnya akan diumumkan dari pihak Kejari juga atau dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentunya ini kita masih menunggu bersama untuk waktunya. Nah, terkait hal ini juga masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjutnya untuk dari pihak 3 tersangka yang sampai sekarang ini belum ada pemeriksaan untuk keduanya. Jadi kita sebenarnya sama-sama menanti Imron untuk selanjutnya di klaster pertama ini. Imron. Baik, saat ini berkas perkara sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sementara itu 3 tersangka lainnya masih akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita dan juru kamera Yanuar Ruslim. Saudara, operasi penertiban yang digelar Polda Metro Jaya di sejumlah titik rawan kejahatan jalanan di Jabodetabek menjadi langkah serius untuk membatasi ruang gerak pelaku kriminalitas. Kegiatan ini menyasar pengendara dan titik kumpul yang diduga sering terlibat aktivitas menyimpang pada malam hari. Operasi penertiban yang digelar Polda Metro Jaya di sejumlah titik rawan kejahatan jalanan di Jabodetabek menjadi langkah serius untuk membatasi ruang gerak pelaku kriminalitas. Polda Metro Jaya mengerahkan personel gabungan dalam operasi razia terpadu di wilayah yang dinilai memiliki potensi rawan kejahatan jalanan. Kegiatan ini dilakukan secara mobile dengan menyisir ruas jalan utama hingga lokasi yang sering menjadi titik kerawanan. Dalam pemeriksaan di lapangan, petugas menjaring sejumlah temuan yang menjadi perhatian, di antaranya minuman keras yang diduga akan disalahgunakan serta kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi dan berbahaya dijalankan pada malam hari. Petugas tidak hanya memeriksa pengguna jalan, namun juga menemukan sejumlah barang yang melanggar ketentuan, termasuk minuman keras serta kendaraan yang diduga digunakan untuk balap liar. Kalau kita berbicara secara statis, kejahatan-kejahatan jalanan, kita merubah diksi itu ya. Jadi jangan menimbulkan rasa fear of crime, rasa ketakutan, kekhawatiran di masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya preemptif yang dilakukan serta preventif serta upaya langkah terakhir ultimum remedium yang dilakukan oleh Ditreskrim beserta jajaran, ini sudah mengecilkan ruang gerak terhadap pelaku-pelaku kejahatan jalanan. Mungkin rekan-rekan bisa melihat, masyarakat juga bisa menilai bagaimana tingkat patroli yang dilakukan, bagaimana mengaktifkan kembali siskamling, pos-pos kamling, termasuk ini juga memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat bahwa pemerintah, kepolisian dalam hal ini hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Polisi menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk menekan aksi begal dan kejahatan jalanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kedepan, intensitas kegiatan akan terus ditingkatkan sebagai upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Kesorotan lain, saudara, pemerintah makin memperketat edaran pakaian bekas impor ilegal atau balpres. Sejumlah kontainer diamankan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan di beberapa pelabuhan. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, dan menegakkan ketentuan larangan dan pembatasan impor barang bekas. Dan berikut liputan jurnalis Kompas TV Zahwa Majid dan juru kamera Yohan Bagja dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak baju-baju impor ilegal atau baju-baju bekas sebanyak 43 kontainer. Bisa dilihat akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas Yohan Bagja di belakang saya. 43 kontainer ini didapatkan di dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan di Pontianak. Adapun dari 43 kontainer ini terdapat lebih dari 6.700 balpres berisikan baju-baju bekas yang tadinya akan diimpor ke Indonesia dan akan dijual dengan yang biasa disebut oleh masyarakat Indonesia baju thrift. Ada beberapa pertimbangan untuk menjadikan baju impor ini legal. Tak hanya dapat merusak pasar garmen dan tekstil di Indonesia, baju bekas impor ilegal ini juga terdapat alasan-alasan kesehatan, yakni ada bakteri-bakteri dan juga jamur-jamur yang tidak diketahui dalam baju-baju bekas ini. Maka dari itu tadi Purbaya mengatakan pihaknya akan terus mencari dan akan terus menyelidiki siapa di balik dari impor-impor ini, karena sebanyak 43 kontainer ini pasti ada yang memesan begitu. Ada 6.400, ada 6.000 lebih balpres ada yang memesan. Maka dari itu dari pihak pemerintah akan terus mencari siapa dari importir baju bekas ini. Tadi juga disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, pihaknya akan mencari hukum yang sepadan untuk dikenakan kepada importir baju bekas ilegal ini. Tadi disampaikan kemungkinan akan dikenakan undang-undang sampah yang masa hukumannya bisa kurang lebih sekitar 8 tahun penjara. Direktur Jenderal Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan bahwa pihaknya masih menelusuri siapa dari negara manakah balpres ini berasal, karena pada dasarnya 43 kontainer ini berawal dari titik-titik tertentu yang dikumpulkan sebelum diantarkan ke pelabuhan tadi. Ada pelabuhan di Tanjung Priok dan juga di pelabuhan di Pontianak. Adapun untuk di pelabuhan di Priok itu nilainya mencapai 37 miliar dan di dua lokasi pergudangan di Kalimantan Barat nilainya mencapai 16 miliar rupiah. Maka dari itu tadi Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pihaknya akan terus mencari, akan terus melakukan pengentasan terhadap impor-impor ilegal seperti ini. Dan adapun sekitar 6.000 lebih balpres yang didapatkan dari 43 kontainer ini nantinya akan dimusnahkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tak hanya dapat merusak pasar garmen dan tekstil di Indonesia, baju-baju bekas ini juga terdapat alasan-alasan kesehatan seperti adanya jamur atau bakteri-bakteri yang tidak diketahui dalam baju-baju impor bekas ini. Zahwa Majid, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan melakukan penindakan terhadap pakaian bekas impor ilegal atau balpres di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain di Tanjung Priok, Jakarta, penindakan ini juga dilakukan di Kalimantan Barat. Dalam operasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Bea Cukai menyita 43 peti kemas berisi 6.747 balai pakaian bekas. Penindakan ini merupakan bagian dari pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang impor yang tidak sesuai dan merupakan hasil sinergi bersama Bais TNI, Kejaksaan, dan Polri untuk memutus rantai peredaran barang impor ilegal serta melindungi industri tekstil nasional. Selain di Tanjung Priok, Jakarta, Dirjen Bea Cukai juga melaksanakan operasi ini di dua lokasi di Kalimantan Barat dan juga menyita 2.060 pakaian bekas ilegal senilai lebih dari 16 miliar rupiah. Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.000
687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Dari penindakan yang berlangsung tanggal 19 sampai 21 Juni 2026 di 2 lokasi pergudangan di Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tim gabungan mencegah dan mengamankan 2.060 bal pakaian bekas ilegal senilai 4,12 miliar rupiah. Dan saudara, usai sudah Sapa Indonesia Siang hari ini, jangan lupa untuk terus saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap hari Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Muhammad Syareza, pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.